Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Teori Konsumsi. Saya Risa Mayanti sebagai moderator sekaligus sebagai presentator ketiga. Nano Teoria Sambitri sebagai presentator kedua, Nuryani sebagai presentator pertama. Baiklah, langsung saja Nuryani yang bakal menjelasin. Baiklah, saya akan membaca materi yang pertama, yaitu tentang pengertian teori konsumsi. Teori konsumsi adalah teori yang menjadi dasar berbagai macam kajian dalam ilmu ekonomi. Dalam praktiknya, teori konsumsi menjelaskan bagaimana perilaku konsumsi individu dalam perekonomian dan juga memberikan gambaran dasar bagaimana perilaku dan pola pikir seseorang individu dalam melakukan konsumsi. Yang kedua, ada macam-macam teori konsumsi. Yang pertama ada teori konsumsi Keynes. Bunyi teori konsumsi Keynes adalah pengeluaran seseorang untuk konsumsi dan tabungan dipengaruhi oleh pendapatannya. Yang kedua ada teori siklus kehidupan. Teori konsumsi dengan hipotesis daur hidup dari Franco Modigliani mengatakan bahwa konsumsi seseorang sangat dipengaruhi oleh kekayaan atau besarnya pendapatan yang diperoleh kecenderungan mengkonsumsi nilainya berdasarkan pada umur, selera, tingkat bunga yang dimiliki oleh konsumen itu sendiri. Yang ketiga, teori pendapatan permanen. Teori konsumsi dari Milton Friedman berpikiran bahwa pendapatan permanen akan mempengaruhi besarnya kecenderungan mengkonsumsi rata-rata masyarakat. Yang keempat, ada teori pendapatan relatif. Teori konsumsi berdasarkan hipotesis relatif mengatakan bahwa terdapat kaitan erat antara pendapatan dengan pengeluaran konsumsi masyarakat. Yang kelima, teori konsumsi Gosen. Menurut Gosen, terdapat dua asumsi yang mendasari seseorang untuk melakukan konsumsi, yaitu konsumsi vertikal dan konsumsi horizontal. Konsumsi vertikal adalah ketika seseorang memprioritaskan pemenuhan atau kebutuhan pada level tertinggi sehingga ketika hal itu tercapai maka akan menimbulkan kepuasan tinggi pula. Konsumsi horizontal adalah ketika seseorang memperhatikan semua kebutuhannya secara sama, penting, dan merata dengan memperhatikan sekaligus banyak kebutuhan. Baiklah, itulah materi saya akan dilanjutkan oleh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang dibahas oleh Nino. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi ada beberapa jenis, yaitu pendapatan rumah tangga, kekayaan rumah tangga, tingkat bunga, perkiraan tentang masa depan. Yang kedua, faktor demografi. Faktor demografi ada jumlah penduduk, komposisi penduduk. Yang ketiga yaitu faktor demografi. Faktor demografi yaitu faktor-faktor ekonomi yang paling berpengaruh terhadap besarnya konsumsi adalah faktor sosial budaya masyarakat. Misalnya saja berubahnya pola kebiasaan makan, perubahan etika dan tata nilai karena ingin meniru kelompok masyarakat lain yang dianggap lebih hebat. Selanjutnya, teori konsumsi dalam Islam. Islam berpandangan bahwa hal terpenting yang harus dicapai dalam aktivitas konsumsi adalah maslahah. Maslahah adalah segala bentuk keadaan baik material maupun non-material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Maslahah memiliki dua kandungan, yaitu manfaat dan berkah. Maslahah hanya bisa didapatkan oleh konsumen saat mengkonsumsi barang yang halal saja. Halal adalah tindakan yang dibenarkan untuk dilakukan oleh syarat. Selanjutnya yaitu dasar hukum perilaku Islam. Dasar hukum perilaku Islam ada tiga, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Baiklah, selanjutnya akan dibahas oleh Nisa. Baiklah, di sini saya bakal melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh presentator pertama dan presentator kedua. Perilaku konsumen manusia
prinsip yang harus diperhatikan adalah yang pertama ada penggunaan barang-barang yang bersih, baik dan bermanfaat. Yang kedua, kewajaran dalam membelanjakan properti. Yang ketiga, sikap sederhana dan adil. Yang keempat, sikap kemurahan hati dan moralitas yang tinggi. Yang kelima, mendahulukan kebutuhan yang lebih diprioritaskan. Selanjutnya, ada batasan dalam konsumsi menurut Islam. Larangan bersikap kikir, bakhil, dan menumpuk harta, kesadaran untuk membantu penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang kekurangan sangat mendapatkan porsi yang besar di dalam Islam. Larangan kikir terhadap harta membuktikan dalam sifat ini menunjukkan kurangnya nilai kepekaan sosial. Padahal manusia sebagai makhluk sosial, homo homini lupus, tidak hanya hidup sendiri, tetapi membutuhkan pertolongan orang lain, walaupun tidak secara langsung terjadi interaksi. Kesimpulan dari materi kami yaitu, dalam istilah sehari-hari konsumsi dapat diartikan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan, baik untuk kebutuhan makanan maupun kebutuhan non-makanan. Konsumsi juga dapat diartikan sebagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan saat ini, juga meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Teori konsumsi dalam artian luas adalah pemanfaatan, menghabiskan, atau menggunakan sesuatu.